Wei Tung Tien, semangat pagi, semangat pagi para Tauchin sekalian. Kali ini saya akan membawa materi mengenai menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, cara seorang susilawan. Bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Besar daratannya, besar penduduknya, serta besar sumber daya alamnya. Luas daratan negara Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi yang merupakan negara terluas ke-15 di dunia. Kemudian jumlah penduduk Indonesia pada tahun ini sekitar 273,5 juta jiwa dengan usia produktif sekitar 70%, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Bagaimana dengan sumber daya alam? Saya akan berikan contoh-contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia penghasil tanah jarang. Ya, tanah jarang. Apa yang disebut dengan tanah jarang? Tanah jarang adalah elemen untuk produk masa depan, yaitu untuk industri kesehatan, untuk pembangkit listrik, penyimpan listrik, dan pendukung pertambangan. Contoh yang kedua adalah Indonesia penghasil tembaga dan batu bara ke-7 terbesar di dunia. Kemudian Indonesia penghasil bauksit ke-6 terbesar di dunia. Indonesia penghasil karet terbesar kedua di dunia. Dan Indonesia penghasil nikel dan CPO atau kelapa sawit terbesar nomor 1 di dunia. Seperti kita ketahui, nikel itu adalah logam yang digunakan untuk pembuatan baterai listrik, yang membuat produsen mobil listrik termasuk Elon Musk berencana membangun industrinya di Indonesia. Nah, dengan begitu banyaknya penduduk, dengan begitu luasnya wilayah, dan begitu kayanya sumber daya alam, tidak jarang ancaman-ancaman yang kerap kali datang untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jika kita anggap negara kita adalah pohon trembesi, yaitu pohon besar yang berfungsi untuk peneduh, penyerap air, penyerap karbon dioksida, dan penghasil oksigen, kita anak bangsa adalah daun-daunnya. Kita anak bangsa adalah rantingnya. Dan kita anak bangsa adalah dahannya. Dan bayangkan, jika daun-daunnya berguguran, jika ranting-rantingnya terpapas lepas, dan bayangkan pula jika dahan-dahannya patah dan hancur, pohon trambesi yang kokoh dan besar pun akan mati. Begitu juga dengan bangsa kita. Sebesar apapun bangsa kita, jika anak bangsanya bermusuhan, jika elemen masyarakatnya saling curiga, jika masyarakatnya terbelah, bukan tidak mungkin bangsa kita pun bisa hancur. Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 September 2021 di hadapan mahasiswa baru Universitas Merdeka Malang menyatakan ada 2 hal yang paling berbahaya dalam upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah radikalisme, yang kedua adalah berita bohong atau hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme terbagi menjadi 3 makna yang berbeda. Makna yang pertama adalah radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua adalah radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga adalah radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Orang-orang yang memiliki paham radikal adalah orang-orang yang memiliki sikap tamak, curang, dan yang pasti mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa.
Kita sebagai umat Konghucu harus berperan aktif dalam memberantas paham tersebut. Dalam Taihak bab 9 ayat 3 tertulis, bila dalam keluarga saling mengasihi, niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah. Tetapi bila mana orang tamak dan curang, niscaya seluruh negara akan terjerumus ke dalam kekalutan. Demikianlah semuanya itu berperan. Maka dikatakan, sepatah kata dapat merusak perkara, dan satu orang dapat berperan menenteramkan negara. Jadi, hal yang dapat kita lakukan untuk memberantas paham radikal adalah 1. Saling mengasihi, 2. Saling mengalah, 3. Tidak tamak, dan yang nomor 4. Tidak berbuat curang. Hasil survei Kata Data Insight Center dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan masih banyak terdapat masyarakat yang menyebarkan informasi bohong. Sebanyak 11,9% responden mengakui telah menyebarkan berita hoaks pada tahun 2021. Salah satu dampak dari berita bohong adalah menimbulkan perpecahan individu atau kelompok. Hal itu disebabkan karena penggiringan opini terhadap individu atau kelompok sehingga menimbulkan kebencian terhadap individu maupun kelompok tersebut. Nah, jika sudah saling membenci satu sama lain, maka perpecahan tidak dapat kita hindari lagi. Dalam Lungi jilid 12 ayat 15 tertulis, Nabi bersabda, luaskan pengetahuanmu dengan membaca kitab-kitab dan batasi dirimu dengan kesusilaan. Dengan demikian, kamu tidak melanggar kebenaran. Sebagai umat Konghucu, agar tidak mudah termakan berita bohong, agar tidak mudah terprovokasi, maka Nabi mengajak kita untuk memperluas pengetahuan dengan membaca, mengupgrade pengetahuan dengan memperbaharui diri adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari. Bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus tiap hari agar baharu selama-lamanya. Demikianlah materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kontribusi menjaga persatuan kesatuan bangsa kita. Weite Tung Tien.